Cara memperkenalkan diri yang elegan agar layak didengar saat public speaking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli amma ba'du. Kembali lagi bersama dengan saya Rahman Syah, trainer public speaking. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Firman Allah dalam Al-Quran surat Ad-Duha di ayat terakhir, yang maknanya, terjemahannya, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau menyatakan dengan bersyukur. Ad-Duha ayat 11. Bagi saya, ayat ini menerangkan betapa kita dapat anjuran untuk mengkomunikasikan nikmat rahmat yang Allah berikan kepada kita. Apalagi pada saat kita berbicara di depan umum ataupun yang kita sebut dengan public speaking. Hal ini bisa kita terapkan ketika kita akan memperkenalkan diri kita kepada audiens ataupun kepada para pendengar kita. Pada saat kita mengungkapkan, mengedifikasi, memperkenalkan diri kita kepada para pendengar. Yang dimana ketika kita memperkenalkan diri, maka kita menjadikan itu sebuah bentuk betapa kita mensyukuri atas nikmat anugerah potensi yang Allah berikan kepada kita, dan kita mengkomunikasikannya dengan penuh bersyukur. Kaitannya dengan teknik memperkenalkan diri ini yang saya temukan ketika mengajar di kelas public speaking, mahir public speaking secara reguler. Saya sering menemukan pertanyaan dari audiens, tapi mas, bukannya itu bakal jadi sombong? Kalau saya memperkenalkan diri nanti saya menjadi angkuh. Hal-hal ini kemudian tanpa disadari justru menjadi kurangnya otoritas, kurangnya menjadi kelayakan, legitimasi, membuat orang menjadi, apa yang membuat saya perlu mendengar Anda? Memangnya Anda ini siapa? Sampai Anda berbicara dan kemudian saya akan menyimak Anda. Fitrah bagi manusia akan mudah percaya kepada orang-orang yang mereka anggap kredibel, kepada orang-orang yang mereka anggap mereka itu punya otoritas, kepada orang-orang yang mereka anggap bahwasanya mereka ini memang layak dan pantas untuk didengar. Dari mana background kehidupan mereka, kompetensi yang mereka miliki, pengalaman hidup yang mereka ingin bagikan kepada para pendengar. Oleh sebab itu, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita memperkenalkan diri pada saat kita berbicara di depan umum, terutama konteksnya kepada audiens-audiens yang belum mengenal diri kita. Sekali lagi, di sini penting bagi kita untuk memperkenalkan diri supaya terhadap konten yang bagus, terhadap konten yang bermanfaat ini memudahkan orang untuk percaya. Tetapi bukan untuk dibuat-buat, bukan dalam rangka memaksakan diri, bukan juga dalam rangka kita menjadi tidak percaya diri dengan membangga-banggakan diri. Namun teknik yang akan kita bahas bagaimana kita memang memantaskan diri kita, melayakkan diri kita untuk berbicara di depan umum, di depan audiens kita, bahwasanya konten yang akan kita sampaikan ini memang kita kredibel, memang kita pantas, memang kita punya otoritas, memang kita punya kompeten untuk mengkomunikasikannya. Apa saja yang perlu kita komunikasikan kepada audiens kita pada saat kita berbicara di depan umum? Mari kita simak satu persatu. Yang pertama, pada saat Anda akan memperkenalkan diri, ini hal wajib untuk kita lakukan, yakni menyebutkan nama kita dengan pelafalan yang jelas. Kita perlu menyebutkan dengan kata-kata yang jelas, dengan artikulasi yang jelas. Oleh sebab itu,
pastikan ketika Anda menyampaikannya, maka sampaikanlah dengan penyebutan kata demi katanya terdengar dengan jelas di telinga pendengar kita. Apalagi bagi Anda yang memiliki 3 suku nama. Saya akan mempraktekkan terlebih dahulu bagaimana yang saya maksud dengan menyebutkan nama yang jelas. Jadi nama yang jelas itu seperti apa? Contohnya seperti ini. Nama saya Rahmat Syah. Kapan menjadi tidak jelas? Hadirin sekalian, perkenalkan, nama saya Rahmat Syah. Terjadi sebuah kondisi pada audiens. Di awal, tunjukkan bahwasanya kita sangat yakin, kita sangat pede, kita sangat convert, kita sangat merasa relax dengan diri kita sendiri. Terutama pada saat kita menyebutkan sebuah nama, Rahmat Syah. Bagaimana kalau 3 suku nama ataupun 3 suku kata? 3 suku kata contohnya, Sultan Rahmat Syah Syahputra. Yang ada syah-syahnya gitu ya. Maka di sini ketika melafazkannya jangan sampai perkenalkan nama saya Sultan Rahmat Syah Syahputra. Perlu menyebutkan dengan jelas. Ketika seseorang menyebutkan namanya dengan jelas, orang akan merasakan, oh, orang ini sangat percaya diri. Orang ini sangat menghargai dirinya sendiri. Saya layak menghargai dia. Dia sendiri menghargai dirinya sendiri. Oleh karena itu, mohon tidak mendiskreditkan nama Anda. Jangan sampai Anda sendirilah yang tidak menghargai diri Anda sendiri lewat penyebutan nama yang tidak jelas. Cara yang pertama, yakni menyebutkan nama dengan jelas. Yang kedua, sampaikan aktivitas, bukan profesi. Maksudnya, ketika Anda mengkomunikasikan sesuatu, maka lebih menerangkan hal-hal yang Anda lakukan menjadi nilai tambah, menjadi bermanfaat, menjadi impact bagi para pendengar Anda lewat yang Anda lakukan. Sebagai contoh, saya akan beri contoh. Kalau saya profesinya trainer public speaking, maka kalau saya memperkenalkan diri, halo Bapak dan Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Rahmat Syah, saya trainer public speaking. Ketika Anda mengucapkan hal ini, terutama di sebuah forum yang belum mengenal Anda, yang belum sempat memperkenalkan diri, maka ini yang membuat orang, lalu trainer public speaking ini yang seperti apa? Itu menjadi pertanyaan. Beberapa orang familiar trainer public speaking, tapi beberapa orang menjadi trainer public speaking itu seperti apa ya? Pertanyaan di kepala mereka yang seperti apa ini, maka kita deskripsikan penjelasannya. Contoh, perkenalkan, nama saya Rahmat Syah, aktivitas saya sehari-hari membantu orang-orang ketika mereka berbicara di depan umum agar mampu berbicara dengan percaya diri, sistematis, dan dapat meyakinkan idenya kepada para pendengar. Saya Rahmat Syah. Penyebutan nama di ujung, profesi di ujung, diawali dengan aktivitas yang kita lakukan. Membuat para pendengar menjadi mengerti konteks, membuat sebuah gambaran bagi para pendengar. Ada sebuah imajinasi, theater of mind-nya menjadi hidup di benak mereka. Inilah yang kita lakukan. Kalau Anda perhatikan di channel ini, di perkenalan siapa tentang diri saya mendeskripsikan dengan cara memberitahu aktivitas yang saya lakukan. Kalau di video channel, karena ini berulang, maka langsung kepada penyebutan nama trainer public speaking. Tapi kalau iklan, video-video iklan, saya pasti akan menggunakan dengan model menyebutkan seperti yang saya contohkan barusan, yakni activity yang saya lakukan apa. Bagaimana kalau Anda seorang marketing? Bagaimana kalau Anda seorang accountant? Bagaimana kalau seorang operational manager? Yang perlu Anda sampaikan, apa yang Anda lakukan di sana? As operational manager, Anda sebenarnya mengerjakan apa?
As consultant ataupun accountant, Anda mengerjakannya apa? Apa persisnya Anda lakukan? Apa kontribusi Anda kepada perusahaan? Dan tips bagi Anda yang bekerja di sebuah perusahaan tertentu, maka pakailah kalimat yang aktivitas tadi dengan ditambahkan kata-kata, saat ini saya diamanahkan, saat ini saya dipercayakan. Bukan menggunakan kata-kata, saat ini saya disuruh oleh perusahaan untuk melakukan. Kata-kata suruh, maka Anda kata-kata suruh, maka Anda sedang membangun imajinasi, membangun persepsi bahwasanya diri Anda adalah pesuruh. Maka pastikan diksi yang ingin Anda bangun meningkatkan kredibel Anda, meningkatkan otoritas Anda, meningkatkan kelayakan ketika Anda berbicara. Poin nomor 2, menyebutkan aktivitas, bukan menyebutkan profesi. Yang ketiga, ini menjadi, kalau bahasa saya, sunnah. Artinya poin 1 dan 2 itu menjadi wajib, poin ketiga sunnah, karena dalam rangka membuat menjadi lebih kredibel. Apa yang perlu kita sampaikan? Mengkomunikasikan prestasi, mengkomunikasikan karya, mengkomunikasikan hasil yang Anda lakukan dari kompetensi, dari activity yang Anda lakukan. Maka saya bisa menambahkan, setelah menyebutkan yang tadi aktivitas yang saya lakukan, saya akan menambahnya dengan, alhamdulillah sudah 10 tahun saya dipercaya untuk membantu para manajer, para profesional, dan para eksekutif bagaimana agar mereka mampu meyakinkan kata demi kata, kalimat demi kalimat, pesan yang mereka akan sampaikan kepada para pendengarnya. Ketika saya menyebutkan kata-kata manajer, ketika saya menyebutkan kata-kata eksekutif, 10 tahun itu bagian daripada bentuk prestasi. Sehingga prestasi di sini jangan sampai nanti hanya persoalan juara, tapi prestasi adalah impact. Prestasi di sini adalah karya. Prestasi di sini adalah sesuatu kontribusi nyata yang telah Anda lakukan bagi perusahaan ataupun di tempat Anda bekerja. Ada yang bertanya, bolehkah saya menyebutkan prestasi saya dulu? Boleh. Dan yang terpenting, informasi dulu dalam rangka bahwasanya hari ini pun saya ingin memberikan kontribusi lebih. Bukan hanya sekedar, itu kan dulu, kalau sekarang enggak. Jangan sampai itu terjadi, maka itu menjadi sebuah diskredit, artinya menjadi menurunkan kredibilitas pada saat kita mengkomunikasikan atau menjelaskan siapa diri kita dalam rangka agar kita mendapatkan otoritas, legitimasi, kelayakan untuk berbicara dan untuk didengar, sekali lagi dalam rangka membentuk trust kepada pendengar kita. Yang keempat, maka tambahkanlah dengan sesuatu yang bisa daya ungkit, mendongkrak, membuat Anda menjadi lebih kredibel. Contoh apa saja yang bisa kita jadikan unsur-unsur hal-hal yang menjadi daya ungkit? Sertifikat, komunitas, perguruan tinggi, korporasi kita bagian daripada grup, boleh. Ini boleh kita masukkan supaya menjadi daya ungkit. Efek dari poin nomor 4 ini, maka pada saat kita memperkenalkan diri, maka di sana ada hal-hal yang kita akan nantinya menganggap ada background saya yang tidak perlu saya ceritakan karena tidak ada korelasi dengan konten yang akan saya sampaikan, dengan materi, dengan pesan yang akan kita komunikasikan. Hati-hati jangan sampai semuanya background kita hadirkan dalam perkenalan. Tetapi ambillah background kita yang sesuatu memang menjadi sebuah nilai tambah, sesuatu yang menjadi daya ungkit, sesuatu yang akan membuat kredibilitas kita, kelayakan kita, otoritas kita pada saat kita berbicara. Inilah rekan-rekan sekalian 4 hal yang bisa kita lakukan dalam rangka memperkenalkan diri supaya kita dianggap layak untuk didengar dan kita dianggap dan membuat audiens menjadi trust terhadap pesan yang kita sampaikan. Sebagai kesimpulan, saya akan mengulanginya. Yang pertama tadi adalah bahwasannya menyebutkan nama yang jelas.
Lalu yang kedua, informasinya Anda bisa lihat sebelah kanan ini. Yang kedua, maka sampaikan bahwasannya aktivitas yang Anda kerjakan, bukan profesi Anda. Yang ketiga, sampaikanlah sesuatu pada diri Anda, sebuah karya, sebuah hasil untuk meningkatkan bahwasannya orang percaya Anda memang layak untuk didengar. Dan yang terakhir, daya ungkit apapun pada diri Anda yang bisa menguatkan, yang bisa menambah, yang bisa menjadikan Anda memang kredibel, layak untuk menyampaikan sebuah pesan, audiens menjadi trust kepada Anda. Terima kasih sudah menonton. Ini dia rekan-rekan sekalian, selamat mempraktekkan. Insya Allah saya sangat yakin dengan teknik ini ketika Anda menyampaikannya, maka diri Anda akan menjadi layak untuk didengar dan audiens trust terhadap pesan yang Anda sampaikan. Saya Rahmat Syah, sampai berjumpa di video selanjutnya tentang tips public speaking dan pengembangan diri. Pastikan Anda sudah subscribe dan klik lonceng untuk update video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.